Seorang wanita dengan tubuh seksi, melepaskan pakaiannya dengan cepat. Kemudian, dia pergi ke sebuah kamar dan mengetuk pintu dengan lembut. Setelah pria itu membuka pintu dan melihat wanita seksi itu dari atas ke bawah, dia pun tidak bisa menahan nafsunya. Lalu dia mengajak wanita itu masuk ke dalam rumah. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke perangkap si wanita itu, yang telah direncanakan dengan matang. Setelah masuk rumah, wanita itu mengangkat kedua tangan pria itu. Kemudian dia mengeluarkan borgol dan menguncinya di pilar. Dan pria yang terpesona itu akan menikmatinya. Kemudian, wanita itu membuka pintu dengan panik. Apa yang kau lakukan? Ini untukmu. Siapa kau? Dengan adanya gadis kulit hitam, mereka dengan cepat menggeledah ruangan itu, dan mengambil semua barang berharga, dengan tergesa-gesa. Wanita berkulit hitam itu menemukan tas ransel hitam di bawah meja. Ketika pria itu melihatnya, dia langsung mengancam wanita itu, menyatakan bahwa jika dia berani mengambil ransel tersebut, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi gadis kulit hitam saat itu, tidak menyadari keseriusan masalah, mengambil pistol air dan mengarahkannya pada pria itu. Jalang. Sialan jalang. Sial. Kedua wanita itu berlari ke tangga dengan ransel itu, kemudian memeriksa isi tas ransel hitam itu. Tetapi ketika mereka membukanya, mereka menemukan berkantong-kantong tepung putih halus yang dikemas. Wajah keduanya pun langsung menjadi panik. Pengedar narkoba yang kejam bukanlah sesuatu yang bisa mereka main-mainkan. Tapi sampai sekarang, mereka tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa membuat kesalahan. Malam harinya, gadis kulit hitam itu mengatakan kepada teman-temannya apa yang telah terjadi. Beberapa orang bertengkar tentang hal itu, dan beberapa orang menyarankan agar gadis hitam itu menghancurkan tepung putih itu, agar tidak ketahuan oleh pengedar narkoba. Tapi beberapa orang tidak ingin melepaskan tepung putih itu yang telah berada di tangannya. Kemudian menyarankan untuk mencari seseorang untuk menjualnya dan mengubahnya menjadi uang tunai. Dan Hiro berkata, dia kenal dengan bos tetangganya yang berbisnis tepung putih itu, dan dia bisa datang sendiri, menyelesaikan perjanjian dengannya. Setelah mendengar hal itu, gadis hitam itu juga setuju dengannya. Jadi pada keesokan harinya, Hiro datang ke wilayah lawan dengan tepung putih itu. Tapi yang tidak terpikirkan olehnya adalah, pihak lain tiba-tiba mempertanyakan sumber barang tersebut. Dari mana barang-barang ini berasal? Melihat bahwa Hiro gugup untuk menjawab, pria dengan rambut kepang itu langsung mengerti. Sumber tepung putih itu berasal dari sumber yang berbeda. Jadi dia mengambil semua barangnya, dan memukuli Hiro dengan keras. Dan pada saat yang sama, Zeta, yang merampok dengan gadis kulit hitam itu, sedang sarapan di rumah. Tiba-tiba beberapa pria bertopeng mendorongnya ke tanah di luar pintu. Ibunya ingin membantunya ketika dia melihat hal itu, tapi langsung dipukuli oleh pihak lain. Mereka pun menculik gadis itu, dan salah satu dari mereka meletakkan kata-kata kejamnya sebelum pergi. Jika kau ingin menyelamatkan putrimu, kembalikan saja semua barangnya. Mendengar permintaan pihak lain, sang ibu langsung tahu jawaban di dalam hatinya. Kemudian dia menemukan saudaranya Lukas. Mungkin dia berpikir bahwa dia telah melakukan banyak pekerjaan ilegal di luar, dan kemudian menyebabkan masalah pada putrinya. Tapi Lukas mengatakan bahwa tidak ada yang tahu tentang hubungan kakak beradik mereka. Wanita itu pun lebih hancur setelah mendengarnya. Namun, mereka perlu mencari tahu alasannya. Lukas pun mengikuti adiknya ke rumahnya. Akan tetapi, ketika Lukas serius mencari petunjuk yang relevan, dia menemukan mobil yang mencurigakan di luar jendela, yang menatap rumah mereka.